Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara kekasih, kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan pada saat ini. Kita percaya bila Roh Allah memenuhi akan setiap kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Roh Allah yang hidup penuhi. Baik Bapak Ibu saudara kekasih, kita mau serahkan setiap rangkaian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami nanti mengundang Bapak Guru kita Asilain berdoa di tengah-tengah kita, mendoakan ibadah ini, mendoakan setiap pelayan Tuhan ambil bagian pada saat pagi hari ini. Alam semesta. Oh
Bapa di dalam surga, Allah kami Allah yang hidup, Allah kami Allah yang luar biasa, yang berlimpah akan segala kasih dan kemurahan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Layak kami boleh persembahkan di pagi hari ini. Oleh karena kami merasakan kebaikan-Mu, campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami. Sepanjang 1 minggu ini Engkau berikan kami kekuatan. Kami boleh melakukan setiap aktivitas hidup kami sehari-hari. Bukan oleh karena kuat gagah perkasa kami. Bukan juga karena kami sudah hidup benar di hadapan-Mu. Tetapi inilah bukti wujud nyata betapa luar biasa kasih-Mu di dalam hidup kami. Bagaikan sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Demikianlah kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Inilah kami domba-domba-Mu, umat tebusan-Mu yang Engkau pelihara, yang Engkau boleh berkati. Pada pagi hari ini kami datang di bait-Mu yang kudus ini. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami mau beribadah kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji. Kami sembah, kami sanjung, kami agungkan di dalam hidup kami. Sebab Engkau yang telah menebus hidup kami dari lumpur dosa kematian. Dan yang telah menempatkan kami di dalam terang-Mu yang ajaib. Sembari kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk menjemput kami orang-orang yang percaya kepadamu. Banyak persoalan perkara silih berganti boleh datang menerpa hidup kami. Jikalau kami lihat hidup kami yang penuh dengan keterbatasan ini, sungguh kami tidak mampu. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami datang di bait-Mu ini. Kami mau diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Biar kami boleh mampu menjalani hari-hari hidup ini penuh sukacita, penuh syukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi di dalam kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami, supaya kiranya kuasa Roh-Mu memenuhi, boleh menguasai setiap kehidupan kami, supaya kami yang sudah hadir dalam persekutuan ini, semuanya kami fokus hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Seberapa lama lagi pun Engkau izinkan kami hidup di dalam dunia yang panah ini. Biarlah senantiasa kami hidup di dalam tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Sehat jasmani kami, sehat rohani kami. Di dalam kami mengikutakan nama-Mu. Selama kami masih kuat Bapa yang baik, pakailah kami sebagaimana kami ada. Sekalipun menjadi alat yang kecil, tetapi berguna di dalam kerajaan-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, masih ada saudara-saudara kami barangkali masih dalam perjalanan. Biarlah tangan kuasa-Mu menuntun mereka. Tibakan mereka sampai di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bagi saudara kami yang tidak dapat hadir, kami tidak tahu keberadaan mereka. Apa yang menjadi kendala persoalan dalam hidup mereka. Namun satu hal yang pasti kami tahu, bahwa Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Mengetahui di mana mereka saat ini berada. Kami berdoa kepadamu, lawatlah hidup mereka. Apabila mereka dalam kelemahan, berikan mereka kekuatan baru. Apabila mereka tidak bisa hadir oleh karena sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa-Mu, supaya setiap yang sakit menerima pemulihan, bahkan kesembuhan yang sempurna lewat kuasa Tuhan. Sehingga di minggu yang akan datang, semuanya kami umat tebusan-Mu boleh hadir di bait-Mu yang kudus ini, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan musik singer hari ini. Semua mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Urapilah mereka dengan urapan yang baru. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu bekerja di dalam hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian hamba-Mu Bapak Sintua kami Nadeak yang memimpin kami di dalam ibadah ini. Urapi hamba-Mu, nyatakan roh puji-pujian kepada hamba-Mu, supaya setiap pujian yang sudah dipersiapkan, kami naikkan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami boleh naikkan itu, di sana kami rasakan hadirat-Mu turun memenuhi hidup kami, sehingga kami semakin berglori, bermazmur untuk mengagungkan Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Di pertengahan ibadah kami nanti, kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan persepuluh ucapan syukur. Pembangunan gereja dan kolektif akan kami jalankan di tempat. Kami akan memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau boleh curahkan bagi kami. Sebahagian hari ini akan kami kembalikan. Seberapapun Bapa yang dapat kami kembalikan. Biarlah kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangga sidang jemaat-Mu. Berkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Mengalirlah berkat-Mu di sana, sehingga tidak ada kami yang berkekurangan dalam hidup ini. Semuanya kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan lewat kekayaan kasih dan kemurahan-Mu. Sementara juga kami menanti mau dengar-dengaran daripada firman Allah yang hidup, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu sudah Engkau boleh nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Gembala kami. Sehingga kami percaya hari ini, rahasia firman-Mu akan tersingkap, boleh memberkati setiap kehidupan kami. Sehingga tidak ada seorang pun kami pulang dari ibadah ini dengan tangan kosong. Semuanya kami pulang penuh sorak-sorai, penuh sukacita, membawa damai. Sebab Kristus Yesus ada hadir melawat hidup kami. Oh Bapa Surgawi Allah kami yang baik. Ketika kami sudah menyatukan hati jiwa kami, kami hanya fokus untuk Engkau saja. Apabila ada satu kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk Engkau, kami satukan hati jiwa kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu leluasa bekerja di ruangan ini, bahkan leluasa bekerja di dalam setiap hati kami. Sehingga ketika Engkau sebentar nanti berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, semuanya kami akan duduk dengan tenang. Sebagaimana Maria yang duduk dengan tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara kepada dirinya. Demikianlah kami seluruh yang hadir saat ini. Kami akan boleh duduk dengan tenang, mendengarkan Engkau berbicara, mengajar kami. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin berlayak di hadapan-Mu. Layak kami memuji-muji, menyembah, mengagungkan Engkau. Layak juga lah kiranya kami menerimakan segala janji keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa.
seluruh rangkaian acara ibadah ini kami serahkan sepenuhnya di dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Engkau pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Hanya di dalam Kristus Yesus. Allah kami Allah yang dahsyat, Allah kami Allah yang luar biasa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara kekasih, biarlah seluruh hidup kita tetap tertuju kepada Tuhan pada saat ini. Kita tidak perlu takut akan menjalani setiap kehidupan kita, sebab Tuhan Allah lalu ada bersama-sama dengan kita. Kita kembali angkat pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Baik saudara kekasih, saatnya kami akan membuka ruang kesaksian bagi kita semua. Mari datang ke depan, saksikan cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga lewat kesaksian saudara nama Tuhan boleh dipermuliakan. Haleluya. Kita angkat pujian bagi nama Yesus Roma. Haleluya. Maria, Mambo
Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh berada di rumah doa ini oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita hari ke hari. Sebagaimana kepada seluruh hamba Tuhan dan jemaat di sini bahwa orang tua kami, mama kami yang kami kasihi telah dipanggil Tuhan. Jadi kami pada hari Jumat tanggal 10 kami anak-anaknya semua video call ke kampung. Kata itu kami yang pendeta kita, pendeta Manurung yang ada di Cintadame, sepertinya ini mama ini sudah mulai lemas gitu ceritanya. Jadi kami video call tidak mau makan lagi. Saya bilang waktu itu kalau nggak mau makan, coba dipanggil mantri atau dokter supaya diinfus di rumah gitu. Tapi memang sudah agak lemah. Akhirnya berdoalah kita kami dari Jakarta ini video call dengan dari Batam dengan di kampung. Pendeta kita yang ada di kampung berdoa untuk mama ini. Tapi malamnya dia minta makan, katanya minta makan segar lagi. Dan hari Sabtu pagi kami video call lagi, dia sudah segar. Pas waktu itu pagi-pagi kami video call, sudah didorong dia untuk mandi sama yang mengurusnya di kampung. Tapi saya bilang lagi, mama sehat ya, 3 tahun lagi supaya 100 umurmu, saya bilang. Kami lewat video call di situ, sehat ya mak, 3 tahun lagi gitu. Tapi Tuhan yang sudah menentukan bahwa hari Sabtu masih aman-aman saja, hari Minggu juga masih kita beribadah aman. Hari Senin lah jam 5, sekitar jam 4 kami video call lagi semua anak-anaknya dari Jakarta dan dari Batam video call. Dia bilang, kata eda kami, dang adong beoneda nga pangabasna pe nga tertarik ina aduh neng pangabason naro aku ape maksudnya udah ketarik lidahnya katanya ke dalam dan enggak ada lagi. Sudah itu jangan dulu, tenang aja dulu, suruh dulu mantri atau dokter untuk ngecek nadinya. Kebetulan main kami juga di sana ada perawat, dilihat iya namburu nggak ada lagi nadinya katanya. Terus kami udah langsung berembuk, kami katakan kita kumpul semua. Kami 9 orang, 6 di Jakarta, 2 di Batam, 1 di kampung. Kami kumpul semua untuk berunding soal keberangkatan kami pulang ke kampung. Kami kumpul semua di Kelapa Gading, saudaraku. Dan semua kami sepakat, pulanglah kami semua dari Jakarta ini dan dari Batam semua, pinoparnya ada 86. Semua pulang, hanya cucu adik kami, itu kami yang di Kelapa Gading karena waktu itu masih SD dan ada ujian. Tapi semua kami pulang, boleh pulang semua. Pulanglah kami hari Selasa kami pulang, hari Rabu Tonggoraja, hari Kamis dimakamkan, dan hari Jumat kami berhitung, hari Sabtu udah ada yang pulang, hari Minggu semua udah pulang kami dari kampung ke Jakarta dan ada yang ke Batam. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, kami rasakan doa-doa anak-anak Tuhan semua, umat-umat Pentakosta boleh berjalan dengan baik, luar biasa Tuhan. Kami boleh pulang semua, dan itu bukan karena kekuatan kami, oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai kami. Semua berjalan dengan baik, tidak ada. Kami sudah wanti-wanti kita, apalagi kalau orang Batak ya, biasanya dalam waktu berhitung itu menghitung-hitung semua biaya, ada suara keras, nada tinggi atau macam-macam lah. Tapi puji Tuhan, saudaraku, kami semuanya semua diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang
tidak ada yang kekurangan suatu apapun. Dan biaya kami juga tercukupkan, malah surplus, saudaraku. Biaya kami sekitar 170, tapi uang masuk ada 209. Itu orang kan kemurahan Tuhan. Dan dikatakan, ya udah bagi-bagi, nggak bisa dibagi-bagi, biar untuk kas aja, nanti kita untuk nostalgia sekali berapa tahun kita bisa berkumpul katanya. Tapi saya, saudaraku, saya memang sebenarnya sudah bersuka cita, tapi ada satu hal yang saya sesalkan, di mana pada tahun kemarinlah kami setiap tahun tidak pulang. Karena waktu itu ada cuaca ekstrim tidak baik, jadi kami nggak pulang. Setiap tahun kami pulang, tapi pada tahun kemarin kami tidak pulang. Tapi ya sudahlah, kami sudah buat yang terbaik kepada orang tua kami. Dan waktu mama kami ini dikuburkan, sudah dibuat, waktu pendeta kita juga dulu, bapak kami sudah dibuat di semen, dibukalah pintunya mau memasukkan mama ini. Peti bapak kami masih utuh sama sekali, nggak ada rayap, nggak ada buruk, nggak ada apapun, semua masih utuh. Wah, luar biasa ini, masih utuh, udah 9 tahun yang lalu, 2017 bapak kami meninggal. Jadi inilah saudara yang kekasih, kami keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat jemaat yang ada di Cilincing, dan kepada seluruh para hamba Tuhan yang sudah mendoakan semua acara kami, kepulangan kami ke Cintadamel dan pulang ke Jakarta dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan waktu itu memang pada hari Minggu kami teringat juga kepada ulang tahun Amang Opual Paro. Mohon maaf ya Mang, kami nggak bisa datang, tapi doa kami menyertai Amang di dalam usia 73 tahun mengadakan syukur yang besar begitu. Biarlah semakin ke depan juga Amang semakin sehat, Amang panjang umur untuk melihat pinopar Amang ya Amang ya. Mohon maaf. Itulah saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kesaksian kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Guru, Sintua, dan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sebenarnya mengharapkan anak saya yang bersaksi, tapi nggak ada yang datang ke depan. Ya udah, saya aja yang bersaksi. Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini saya dengan saudara seiman bisa berbakti di rumah Tuhan pada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu selalulah terpuji bagi Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada sidang jemaat semuanya, di mana di dalam saya melakukan ulang tahun yang kemarin yang 73 tahun, tidak bisa saya undang semua. Mohon maaf karena keterbatasan tempat. Jadi semuanya saya pesankan kepada saudara saya semuanya, juga sidang jemaat mewakililah semuanya. Jadi saya sungguh bersukacita atas kehadiran saudara seiman hamba Tuhan dalam menghadiri perayaan ulang tahun saya yang umur 73 tahun. Saya masih memohon kepada sidang jemaat semuanya hamba Tuhan, supaya saya selalu dibawakan di dalam doa yang hidup, di mana di hari-hari saya yang udah makin umur dibawakan di dalam doa, supaya selalu diberikan Tuhan kesehatan
dan juga kita semuanya saling mendoakan, karena doa-doa yang benar-benar kepada Tuhan kita akan diperdulikan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada sidang jemaat, tidak bisa saya undang semua, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara seiman. Itulah kesaksian saya. Terima kasih, terpuji bagi Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucap syukur pada Tuhan, sampai sekarang masih dalam keadaan sehat. Kami pengurus KOM Bapak hari ini minggu keempat sudah selesai masa kepengurusan kami dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pengurusan kami mohon dimaafkan. Ada hal-hal banyak yang sebenarnya kekurangan daripada kami yang tidak bisa melayani kaum Bapak. Dan yang kedua, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk mengisi kegiatan kaum Bapak, terutama kita di KUR kaum Bapak, dan khusus kepada keluarga Sintua Munte, kami mengucapkan terima kasih banyak Amang, karena rumahnya Amang dipakai untuk pos kegiatan kaum Bapak, terutama pada KUR-KUR kaum Bapak. Kami selalu latihan di sana, dan Amang dengan tulus mau mengajarkan kami untuk setiap lagu-lagu pujian yang akan dikumandangkan di gereja ini. Terima kasih Amang. Juga seluruh kaum Bapak, kami juga berterima kasih atas supportnya, sarannya selama ini yang sudah kami terima dari kaum Bapak. Dan untuk ini mulai hari ini kami menyerahkan kepengurusan kaum Bapak ke pihak gereja, dan untuk nanti sebelum kita pulang dari sini, mohon kaum Bapak untuk berkumpul dulu, kita mengadakan pembicaraan-pembicaraan awal untuk kedepannya pemilihan kepengurusan kaum Bapak. Dan untuk ini saya berharap tentu ada regenerasi supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi ini aja kesaksian saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk gereja dan pelayanan kaum Bapak. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah kesaksian yang boleh kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Saksian yang pertama dari Ibu Sirait Manurung. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa memberkati keluarga ini ya, dari berangkat dari Jakarta ini sampai ke kampung halaman, dan acara pemakaman Ibu Pendeta kita berjalan dengan baik. Semula karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kita selalu bawakan keluarga Bapak Esnai Baho atau Pual Paro, agar dalam masa tuanya Tuhan boleh berkati, Tuhan berikan selalu kesehatan dan panjang umur bagi Bapak ini. Dan yang ketiga, khusus untuk kaum Bapak, habis ibadah ini kita jangan ada yang turun, kita akan mengadakan rapat untuk membicarakan kaum Bapak ke depan. Haleluya. Kami akan membuka ruang kesaksian pujian. Yang pertama nanti dari anak-anak sekolah minggu, disambung dari kaum kaum pemuda-pemudi, dan juga dari kaum ibu. Bangkit serukan nama Yesus. Kuasa
Haleluya. Haleluya. Demikianlah lagu pujian yang tadi persembahkan oleh anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan akan hati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berikan persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, serta kolektan jalankan di tempat. Kami undang para kolektan, kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Baiklah Bapak Ibu serta saudara kekasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, dan sekaligus nanti memimpin kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat bagi kita sidang jemaat Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Oh Yesus, Bapa saat sudah nama
Maliana, Maliana. Oh Tuhan, dihasil yang anon ala soa dongulos, ala soa dongulos, ulos niton nikon, ulos niton nikon, uwe akon, diriku ditoruni patmi ditoruni patmi asiroha. Oh Tuhan, ulosito niki ulosito niki usipon mau. Oh Tuhan, bagas turun aku urukia. Oh Tuhan, di pardana hataku sungguh rohangko, aku songon batu ujian, ujian hataniku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan Engkau mengurapi menyertai kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan urapi kami semua, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar Engkau saja yang nampak Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Kami akan siap mendengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah Minggu Raya, minggu yang terakhir dari bulan April. Kita telah memasuki tahun 2026 ini, bulan April. Kalau tadi saya mendengarkan kesaksian dari seluruh jemaat Tuhan, ada suka duka. Yang duka dari keluarga besar Inang Sirait Burumanurung dan Bapak Guru kita Amanurung dan Bapak Sintua kita, Sintua Ermunte. Ya, satu hal yang harus dibanggakan sebetulnya bisa punya orang tua usia 97 tahun. Ya, pertanyaannya apakah kita nanti bisa ya seperti itu? Sebetulnya itu harus menjadi satu hal yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Ya, apa sih sebetulnya rahasia Inang itu bisa sampai 97 tahun, ya. Kalau ditanya mungkin ya nanti kita tanyalah keluarga Inang ini, apakah Inang itu cerewet, apakah Inang itu suka berdoa, ya bisa saja. Tapi kadang saudara opung saya umur, dulu opung saya meninggal, saya dia teh apa lupa, abang apa, saya dia teh opung. Hah? Iya, alai opukku cerewet do nang salamu. Ya. Jadi itu memang orang-orang yang panjang umur ini kadang-kadang ada ciri khas yang harus kita tiru juga, bukan saya meniru negatifnya, bukan. Maksudnya pasti
opung saya itu atau mungkin orang tua dari bapak guru kita ini atau inang ini bisa aja dia suka berdoa gitu ya kan, apa memang, atau ada orang ahli mengatakan bahwa orang yang umur panjang itu karena genetikanya katanya, tapi itu masih dalam penelitian ya. Jadi seperti itulah berita dukanya hari ini. Ada sukanya Opung Alparo 73. Itulah suka duka. Nggak tahu lagi nanti, kalau saya sih mau jemaat ini suka aja terus. Haleluya. Jadi kalau udah umur-umur 70 ya boleh juga tuh ditiru kayak Opung Alparo ya. Ya nggak usah besar-besar, di gereja juga nggak apa-apa, sesuai dengan keadaan aja. Yang penting kita bersyukur. Haleluya. Iya. Ya kamu akan 7 tahun tugijang pikir kamu. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sebetulnya dalam hidup kita ini apa yang menjadi kepuasan kita. Kebahagiaan, target kita hidup ini apa? Ya, saudara, itu menjadi satu pertanyaan buat harus kita jawab di dalam kita mengikut Tuhan. Kita akan membaca dulu dalam Mazmur pasal yang ke-81. Mazmur 81 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 81 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Kita membaca secara bergantian, saya ayat yang ke-10 lalu saudara ayat yang ke-11. Sudah bisa dihadirkan kenapa yang fokus ini ya? Atau saudara yang punya HP atau buka di HP, yang membawa Alkitab, ada yang bawa Alkitab? Enggak ada, yang membawa HP, di HP ada. Coba angkat tangan yang Alkitab ada HP. Ya. Ya udah saya baca aja lah. Saudara nanti enggak bisa membaca semua ya, saya baca saja saya sendiri. Ayat yang ke-10. Janganlah ada di antara kamu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikut rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah masih mereka untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah ayat-ayat janji daripada Allah kepada umatnya. Umat yang ada, kita lihat di sana ada umat yang setia, ada umat yang dengar-dengaran, ada umat yang tidak mau dengar-dengaran. Ada umat yang memang saudara hidupnya diserahkan kepada Tuhan.
Jadi ini tentang kepuasan ini, kebahagiaan ini, tentu kita disuruh memilih karena Tuhan tidak bekerja secara sporadis, bertindak dengan keras. Kamu harus begini, 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 tidak. Sebab ada free will, ada kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada pilihan. Dari setiap pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Allah, manakah yang akan kita lakukan, manakah yang akan kita perbuat. Karena kepuasan di dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Semua orang mencari kedamaian atau kepuasan di dalam dunia ini, saudara. Mereka ingin kepuasannya dalam satu sisi. Kalau Abraham Maslow berkata bahwa manusia selalu memprioritaskan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum dia terpenuhi, pasti dia akan berusaha sedemikian rupa untuk supaya itu bisa terpenuhi. Salah satu contoh, kalau seseorang yang belum terpenuhi secara ekonomi, dia tidak perlu harga diri, dia tidak perlu penghormatan, dia tidak perlu sanjungan daripada orang lain. Itu sebabnya dia juga kadang mau rela berbuat apa saja demi untuk ekonomi terpenuhi. Ya, kalau kemarin saya dengar cerita waktu di hotel, di gedung, wah, pada banyak ibu-ibu yang joget. Sampai semua jari ini penuh. Ya untung aja saya udah pulang duluan. Kalau belum pulang kali istri saya yang lebih ya. Karena kenapa? Ya bukan aja kami, ya puji Tuhan kami isi terpenuhi. Haleluya. Maksud saya itu hanya contoh saja, ilustrasi. Jangan-jangan nanti di rumah, wih itu kok ngono, masalah itu kan. Jadi maksud saya hanya memberi contoh sesuatu yang orang belum terpenuhi sehingga dia akan berusaha. Ya sehingga hari Minggu pun dia harus buka warung. Ya, bahkan rela mengorbankan, meninggalkan ya sesuatu hanya untuk itu, manusiawi loh, saudara. Ya. Itulah bedanya orang yang ikut Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya karena Tuhan, maka dia akan meninggalkan itu karena ini adalah waktunya Tuhan. Kita pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk segala sesuatu. Itu semua disediakan oleh Allah. Nah, mana yang kita pilih, mana yang kita mau? Kau tidak bisa berkata saya harus untung terus. Suatu saat pasti kau rugi. Kau tidak bisa berkata aku harus hidup terus. Tidak mungkin sakit, tidak mungkin mati, gak bisa. Satu kali kelak saudara juga akan menghadap. Itu yang menjadi hal yang biasa yang harus kita sadari dari kehidupan kita ini. Dalam mencari sesuatu kepuasan itu. Kepuasan yang untuk keinginan kedagingan, jiwa. Ya, ada mengapa orang sekarang rela mengorbankan uang yang begitu banyak, pergi Holy Land Tour, pergi keluar kota, pergi kemana, dengan uang yang banyak. Karena itu satu kepuasan. Karena itu sesuatu yang sudah dirindukan. Satu kebanggaan. Ya itu enggak salah saudara. Tapi maksudnya firman ini ingin mengajar kepada kita, kepuasan itu sebetulnya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Nah kita akan lihat beberapa hal yang akan kita lihat
Firman Tuhan ini sebetulnya mengajar kepada kita, yang pertama kepuasan yang diberikan oleh Allah. Saya akan membaca ulang, dikatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Tuhan tidak sembarangan memberi. Tuhan tidak asal-asal, ujuk-ujuk. Dia selalu memberi yang terbaik, yang the best. Saya percaya setiap apa yang kita terima pemberian Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23. Tuhan adalah, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sebetulnya saudara yang kekasih, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Yesus menjadi gembala agung kita. Dialah yang memimpin kita, dialah yang membawa kita seperti domba dituntun oleh seorang gembala kepada rumput yang hijau, kepada situasi yang baik. Kalaupun situasi itu tidak baik, tetapi ada satu hal yang di balik itu yang kita tidak bisa lihat, dan itu ujung-ujungnya adalah demi kebaikan kita. Ya mungkin kita berkata, oh Tuhan ini kenapa begini? Ya, bisa saja saudara, itu Tuhan membawa kita ke situ untuk supaya kita lebih menerima sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Kalau Tuhan berbuat hanya apa yang kita minta dikasih, apa yang kita minta dikasih, ya, saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani. Kau tidak mengenal Tuhan itu dengan baik. Sama dengan itu seperti anak kita, kalau apa diminta dikasih, apa diminta dikasih. Masih umur 12 tahun minta motor, kasih motor. Akhirnya dia belajar bawa motor, dia paksakan, akhirnya dia bisa terjadi sesuatu yang fatal, sesuatu yang merugikan. Seorang bapak yang baik adalah sebetulnya dia tahu ini usianya berapa, karakternya seperti apa. Ya, jangan selalu dipenuhi. Demikian juga sebetulnya Allah Bapa di sorga kepada kita. Dia tidak selalu apa yang kita minta dikasih, apa yang kita doakan dikasih. Ya. Karena ada sesuatu seperti anak yang terhilang itu ketika dia minta sesuatu kepada Bapa. Dia memaksa. Ya, kalau memang sesuatu yang minta dipaksa, memaksa, ya memang kita sebagai orang tua kadang-kadang kalau sudah nangis, memaksa terus-menerus, akhirnya dengan berat hati akhirnya kita memberikan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, itu anak yang terhilang. Dia meminta warisan dari bapaknya. Dan dia pergi berpoya-poya menghabiskan seluruh harta warisan itu. Apa yang terjadi? Ketika terjadi kelaparan, akhirnya dia bekerja sebagai karyawan di dalam peternakan itu. Ngasih makan babi. Ketika dia lapar, tidak ada sesuatu makanan, dia tidak mampu beli makanan. Akhirnya dia makan itu ampas. Mungkin saja Tuhan mengizinkan itu, oke silakan monggo. Kalau saudara memaksa. Tapi setiap apa yang saudara inginkan, paksakan, pasti mengandung konsekuensi yang saudara bisa terima sendiri. Ketika masalah dihadapi engkau saudara, ketika engkau diperhadapkan kepada situasi yang itu terjadi oleh karena engkau memaksakan dirimu, maka sesuatu akan terjadi, kau harus terima.
Anak itu, anak yang terhilang, dia menyadari bahwa dia telah tersesat, dia salah, dia memaksa kepada bapak. Sehingga dia berkata, aku ingin kembali kepada bapak. Dan bapak senantiasa terbuka hatinya. Baru dia lihat anak itu dari jauh, dia sudah melihat anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Persiapkan pesta, berikan dia jubah, berikan dia cincin, berikan dia sepatu. Nah saudara, itu satu gambaran kehidupan kerohanian kita sebagai seorang percaya. Jadi jangan pernah mencoba jauh dari Tuhan, jangan pernah tidak percaya atau ragu tentang penyertaan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, lakukan firman Tuhan baik-baik. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Siapa di sini Bapa yang jahat? Yang jahat pun tahu memberikan yang terbaik kepada anak. Itu sebabnya kadang kita berikan sekolah, pendidik kepada anak-anak kita. Ada lagi Bapa di surga. Dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Ini sayang ini fokus kenapa ya nggak bisa. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala kebaikan itu turun dari atas. Dari Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang transenden. Allah yang tidak bisa kita pahami. Allah yang transenden yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Dia berubah menjadi imanen. Kita imani dia di dalam Yesus Kristus, di dalam firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Disitulah yang kita yakini, kita percayai. Yang senantiasa dia adalah Bapa kita. Jadi saudara, firman Tuhan ini menunjukkan sesuatu yang harus kita yakini dan kita imani, sesuatu yang terbaik. Amin. Amin. Ya, percaya kepada setiap perkataan Tuhan itu, firman Tuhan. Jangan ragu, jangan banding-bandingkan hidupmu antara engkau dengan hidup yang tetanggamu. Atau jangan merendahkan. Ya, kita setiap individu ini memiliki tanggung jawab secara rohani, iman kepada Allah. Karena keselamatan itu tidak diterima dengan rombongan, tetapi dengan secara pribadi. Masing-masing kita harus satu kali kelak memberikan satu pertanggungjawaban kepada Allah, kepada setiap firman yang saudara dengar. Jadi Allah yang pertama, Allah memberi yang terbaik, yaitu gandum yang terbaik, makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik, saudara berbicara adalah secara lahiriah kita makan makanan seperti orang Indonesia, nasi. Ya, ada negara yang makanan pokoknya gandum. Secara lahiriah kita harus makan
makanan yang sehat. Kalau kemarin kami di Rakerwil, di hotel di Kemayoran sini, ya saya lihat makanannya banyak, tapi ya begitulah. Saking banyaknya kita jadi bingung mau ngambil yang mana, kayaknya rasanya juga masih enak yang di rumah. Macam-macam, minum semua. Ya, ada yang ambil makan dikit ditaruh, ambil lagi ini makan. Ya, tapi nggak ada sih yang ngebungkus saya lihat. Kalau ada yang ngebungkus itu sungguh terlalu. Lebih banyak. Jadi itu sebuah makanan. Tapi saudara harus pilih yang terbaik, yang cocok buat saudara. Ya. Terus tahu darah tinggi, ngambil yang asin-asin. Akhirnya naik tensinya. Kalau saudara sudah punya, ini kan rata jemaat di sini rata-rata kan udah banyak yang 50 ke atas. Oh ya kan? Opunoa. Tadi Pak Sinaga, Pangaribuan, Wong Merlin, Purade kan. Ini sebetulnya udah kelas apa ini? Namanya Nang Sirait, yang ibu-ibu. Jadi hati-hati makan, jangan ada kalau nama temangat dodang pola bain. Jadi makanan juga perlu saudara. Nah demikian secara rohani. Rohani itu makanan itu harus firman Tuhan ini yang terbaik. Haleluya. Ya, kau dengarkan firman Tuhan itu makanan terbaik rohanimu. Terpelihara, terjaga, mengerti. Kemana arah hidup ini, tahu. Kalau cuma Paulus mengatakan kalau hanya di dalam dunia ini saja kamu menaruh pengharapan, kamu adalah orang yang paling malang. Tetapi kalau kamu berpengharapan kepada Tuhan, dalam hidupmu, dalam usiamu yang sudah uzur, sudah mulai berpengharapan saja kepada Tuhan. Ya. Di situ saja. Jadi jasmanimu sudah mulai menurun. Sekalipun manusia rohani, jasmaniku semakin merosot kata Paulus, tetapi manusia rohaniku dari sehari ke sehari diperbaharui. Ada pembaharuan rohaninya. Bukan semakin lama semakin enggak jelas. Bukan. Semakin lama jasmani, rohani bertumbuh. Wah, itu. Dan kau siap kapanpun dipanggil dan engkau siap masuk surga. Haleluya. Tapi jangan dulu sekarang. Sampai suntuk umur sebetulnya, sampai dia nyerah. Ya, orang-orang yang dipanggil Tuhan itu biasanya kalau dia belum menyerah, kalau dia setia sama Tuhan, belum. Pasti ditanya, waduh ngabui, tahu ngobe. Tunggu, malaikat tunggu dulu. Ya. Pasti. Dia itu karena orang-orang percaya, kalau kita lihat belajar di Alkitab, orang-orang yang setia ikut Tuhan, mereka itu dengan sebagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Ketika dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan proses itu terjadi, dan dia minta pengampunan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan akhirnya terakhir, kuserahkan nyawaku. Tuhan tidak bertindak secara asal-asalan, main comot aja begitu.
dia harus melihat kalau orang-orang yang sudah melayani Tuhan, setia ikut Tuhan, berkorban untuk Tuhan, ada sesuatu diberikan hak, prioritas, supaya itu membuktikan. Makanya saudara, ya ini sih belum menjadi satu penelitian ya. Biasanya kalau orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan baik itu, ya katanya sih dia senyum, ya orang ngelihatnya pun enak gitu kan, nggak ngelihat, nggak begitu, dia lihat oh, karena dengan penuh keikhlasan, penuh kedamaian, mereka disambut, malaikat berpasukan itu turun. Sehingga tidak sesuatu kuasa kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mencoba mengambil. Karena proses itu sorga harus membentuk satu panitia penyambutan. Orang-orang yang setia. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, dalam pembacaan ini, ayat ini mengatakan kepada kita, Tuhan memberikan madu dari gunung batu. Sesuatu yang mustahil, mana mungkin madu datang dari gunung batu. Madu itu datang dari lebah. Sebetulnya berbicara tentang madu dari gunung batu adalah Tuhan itu bekerja melalui di luar kemampuan kita, di luar logika kita. Jadi Tuhan memberkati di luar kemampuan kita. Dia memberkati ketika kita lagi sulit. Ulangan 32 ayat yang 13 sebagai ayat pendukung. Saudara boleh catat. Ulangan 32 ayat yang ke-13. Atau Yesaya 43:19 saja. Yesaya 43:19. Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara biasanya itu kekeringan. Padang gurun itu adalah sebetulnya terik panas. Sesuatu yang sulit, sesuatu keadaan yang tidak enak. Tetapi di sana dikatakan aku, itu berbicara tentang Allah. Aku membuat jalan di padang gurun. Di kekeringan kita, di kesulitan kita, Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa bekerja di sana, Tuhan bisa memberkati kita di sana. Sekalipun suasana sulit, sekalipun usaha kita kecil, ekonomi kita biasa-biasa saja, tetapi orang-orang yang setia ikut Tuhan, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat jalan itu, ekonomi itu, kesulitan itu, bisa Tuhan balikan menjadi sungai-sungai yang meluap. Sungai-sungai yang terus mengalir. Apabila kita yang pertama memprioritaskan Tuhan, kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Tuhan mampu memberkati saudara dan saya. Tuhan mampu berbuat apa saja.
Karena dia Allah yang omnipresent, omnipotent, omniscient. Dia bisa, Allah maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Kita harus merasakan bahwa Tuhan itu memang maha kuasa, bukan hanya perkataan. Nikmati, lakukan. Ya, saya percaya saudara punya pengalaman itu. Punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dalam masa-masa sulit. Ya, sekarang mungkin kau sudah tidak lagi di situ, sudah merasa anak, punya cucu, atau bahkan ya banyak pergumulan. Ya, Tuhan percaya. Serahkan saja kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4:19 yang menjadi ayat hafalan barangkali. Allahku akan memenuhi segala. Coba kita yang saya bilang membaca, di sini enggak ada, saya yang baca. Saya akan membaca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah mampu memenuhi. Ya, kepenuhan kita berbeda-beda. Keperluan kita mungkin berbeda-beda. Tidak sama. Ada sesuatu orang dikasih sedikit, ya seperti orang tua dulu itu di kampung. Ketika kita kecil, ya seperti kami anak laki-laki ada 6. Ya saya buat contoh saja. Ya ketika dulu di kampung, ya di Rasangbosi City, ya, Rasangbosi. Dulu saya masih ingat waktu kecil itu SD kelas 2 saya masih di kampung loh sudah. Jakarta ini pindah saya baru kelas 3 SD. Ya abang-abang saya ini ya samalah. Jadi semua kami sudah lahir di kampung. Saya ingat. Karena kalaupun ada ikan mujair ditangkap dari danau itu kan dijual. Begitu. Dibikin piringnya. Nah siapa yang datang duluan kadang-kadang curang. Diambil ikan di sini. Ya, akhirnya yang belakangan nggak kebagian. Maksudnya saudara yang kekasih, kebutuhan keperluan seseorang itu sebetulnya berbeda-beda. Ya. Itu menjadi satu hal yang mengingatkan kita sebetulnya bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang kita, ya kalau orang yang sudah biasa mengalami hal yang sedikit, ya kembali pun kepada hal yang nggak ada masalah sebetulnya, itu tujuannya. Ya, jadi sesuatu yang biasa yang dapat yang luar biasa, ya biasa saja itu. Nah, kita lihat kebutuhan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, ya sebetulnya berbeda-beda, nggak bisa sama. Itu sebabnya tidak boleh kita bandingkan antara kita dengan keluarga si A, si B, si C. Ya, kalau yang satu mungkin hanya bisa biasa saja, nggak masalah buat dia tetap datang ibadah, dia tetap setia ikut Tuhan. Tapi ada juga orang yang merasa dia tidak tercukupi, tidak puas sehingga dia tidak datang kepada Tuhan. Jadi saudara kita harus mengerti di sini bagaimana berkat Tuhan yang kita terima itu tentu tidak sama, berbeda-beda, tergantung bagaimana kapasitas kita, kemampuan kita, ya, bagaimana cara Tuhan memberkati itu pasti berbeda-beda, saudara. Ya doa saya sih sebagai hamba Tuhan di tempat ini, ya semua kita jemaat harus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berkat jasmani, berkat rohani, panjang umur, jauhkan dari setiap mara bahaya, jauhkan dari setiap kecelakaan. Itu doa saya setiap pagi, saudara. Bagaimana supaya saudara, ya, jadi jangan buat sesuatu sulit ini, hidup ini menjadi sulit. Percaya saja, terima firman Tuhan, lakukan apapun yang saudara alami. Kalau saudara tetap berharap, ya, Tuhan pasti memberkati saudara. Dan Tuhan pasti memberi sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, bisa saja berkat panjang umur. Akan kukenyangkan dia, kata ayat firman Tuhan.
Kita pasti semua mau umur kita sampai 73, naik lagi 80, 97, mau. Nah itu saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan itu. Hanya Allah yang bisa memberikan itu. Kedua tangan Tuhan memberkati kita. Setiap minggu kita ucapkan berkat. Tangan kanan Allah, tangan kiri Allah. Itu kita imani, kita terima bahwa hidup kita akan diberkati, bahwa kita akan senantiasa diberikan kesempatan yang lebih lama lagi. Jadi jangan putus asa, tetap percaya. Apapun keadaanmu, situasimu, tetap percaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mengenyangkan. Ya. Mazmur 107 ayat 9. Tuhan itu bisa mengenyangkan, memuaskan. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya apa? Lanjutkan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya. Kalau sudah berbicara tentang jiwa, di jiwa itu apa? Pikiran, emosi. Ya. Ada orang rugi tetapi jiwanya tenang. Ha? Dia rela memberikan sesuatu, ya, jiwanya bisa tenang. Jadi kepuasan jiwa ini, ya, itu sebabnya gereja sebetulnya adalah lebih fokus tentang kepuasan jiwa-jiwa. Bagaimana jiwamu dipuaskan oleh Tuhan sehingga kau bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, kalau firman Tuhan hari ini, supaya kita mencarilah kepuasan itu di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Hanya di dalam Dia ada kebahagiaan, ada kepuasan jiwa. Ya, kalau mungkin saudara pergi ke pesta atau membuat pesta atau apapun itu, ya jiwamu dipuaskan. Ya, 1 hari masih rasa enak, 2 hari, 3 hari, lama-lama hilang, habis. Tetapi kalau jiwamu dipuaskan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, itu dia terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti, mengalir terus, mengalir. Haleluya. Ya, jiwamu itu tetap dipuaskan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan, mari saudaraku yang kekasih, menjadi satu kesimpulan firman Tuhan ini. Dengarkan firman Tuhan dan taati firman Tuhan itu dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku sehari-hari. Sehingga kita rasakan jamahan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, kita semua bangkit berdiri. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Haleluya, haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu.
jiwaku. Mari angkat tangan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, saudara. Kepuasan jiwa kita hanya di dalam Yesus. Mari datang kepada Dia. Haleluya. Untuk-Mu Tuhan. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Maha besar, maha mulia Engkau ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini, semua oleh karena kasih anugerah pertolongan-Mu, waktu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, sungguh kami berterima kasih Tuhan, dari setiap jemaat-Mu yang mungkin juga mengalami setiap pergumulan, dari beberapa kesaksian Tuhan, ada kedukaan yang dialami oleh keluarga hamba-Mu, oh Tuhan, Ibu Sirait dan beberapa hamba-Mu, Ibu Pendeta yang sudah Engkau panggil Tuhan. Hari ini terus Tuhan kami berdoa Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami berterima kasih, mengucap syukur Tuhan, karena Engkau boleh izinkan Engkau menyertai perjalanan mereka, bahkan acara, sehingga mereka betapa begitu melihat perbuatan-Mu yang luar biasa. Dan kesaksian Opung Alparo Tuhan, Engkau telah memberikan usia yang 73 tahun Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, semakin tambahkan usia bagi Bapak Opung Alparo ini, sehingga mereka seluruh keluarga besar diberkati. Mereka boleh melihat keturunan anak cucu mereka. Mereka bisa melihat keluarga mereka Tuhan. Oh Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir hari ini. Berkati usaha, pekerjaan, dari sekecil apapun usaha umat-Mu Tuhan, marilah Tuhan memberkati. Oh Bapa di dalam surga, hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menghampiri mereka dari bangku ke bangku tempat duduk mereka. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamakan mereka Tuhan. Apabila mereka di dalam kelemahan Tuhan, mari berikan mereka kekuatan.
Apabila mereka di dalam kelemahan, sakit, penyakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, apa yang mereka rindukan Tuhan. Mungkin doa-doa mereka Tuhan, satu keluarga, beberapa keluarga Tuhan yang merindukan berkat dalam rumah tangga mereka. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua. Berkati para hamba-Mu, berkati seluruhnya. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersembahkan pujian. Kaum ibu, saudara kami semua Tuhan, Engkau memberkati. Dan demikian juga seluruh pemain musik, singer, WL, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Dan sebentar Tuhan, hamba juga berdoa untuk khusus kaum bapa, yang sebentar habis ibadah ini kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Tuhan, mari buka hati setiap kaum bapa ini, sehingga masa-masa waktu yang Tuhan berikan bagi mereka boleh mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka boleh Tuhan Engkau berkati, tambahkan usia, jauhkan mereka dari setiap mara bahaya. Jauhkanlah umat-Mu ini dari setiap mara bahaya, kecelakaan, apapun bentuknya yang mencoba mengganggu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga seluruh jemaat-Mu di tempat ini terpelihara, oleh karena Tuhan telah menyertai kami. Segala doa dan permohonan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa penutupan kita, ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekaliannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada satu keluarga yang perlu saya, keluarga Bapak Sitorus ya. Apa sih? Ibu Rupawan Jaitan. Sitorus kan? Ya. Coba ada, ibu ada. Nanti coba kita berikan salam ya, boleh Pak, nanti berdiri di depan ini biar seluruh jemaat menyalami, mengenal ya kan. Sudah beberapa minggu Bapak Sitorus ini sudah bergabung dengan kita di jemaat di tempat ini. Dan yang kedua, tolong dengan hormat seluruh kaum bapak. Halo kaum bapak, 15 menit, gak lama. Ya, orang 15 kita rapat sebentar, jangan ada yang turun dulu. Habis salam-salaman nanti 15 menit kita bicarakan tentang pengurusan kaum bapak yang baru. Ya, saudara boleh turun. Oke, baik, kita angkat satu pujian dengan lagu pujian Kita Orang Tak Mau Mundur. Tak mau mundur zaman, kita orang mau menang melawan ini. Oh kita mau menang, oleh darah Tuhan Yesus. Kita mau menang, oleh darah-Nya. Puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Saya akan bacakan jadwal 1 minggu ke depan. Ibadah hari Selasa di tempat ini kita masuk jam 7 malam. Ibadah hari Kamis ibadah 2 di rumah Bapak Guru kita Amanurung. Kita masuk juga jam 7 ya. Bapak Guru kita tadi mungkin mengundang kita semua jemaat Tuhan. Jadi ibadah hari Kamis di rumah Bapak Guru Amanurung. Ibadah hari Sabtu kaum pemuda masuk jam 5 sore dan juga kaum ibu ya. Dan secara khusus buat kaum bapak habis bersalam-salaman kita turun. Haleluya. 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 Semoga kita sama-sama bersalam-salaman dan hamba Tuhan boleh tampil di depan. Dan juga keluarga Bapak Sitoru serta Ibu boleh juga tampil di depan dan kita bersalam-salaman dengan jemaat Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia perlindunganmu. Aku percaya akan Dia dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya. Percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Percaya. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Selamat Haleluya. kita pulang, Tuhan Yesus memberkati.